3, 2, 1, kita akan melihat official poster dari sebuah film drama komedi Ambyar Makbyar dalam hitungan 3, 2, 1. Yes, very ambyar ya, memang ya, luar biasa sekali. Ini dia official poster dari Ambyar Makbyar. Boleh mungkin aku izin ya untuk para cast dan juga filmmaker boleh berfoto dengan posternya, diabadikan juga dengan teman-teman media yang ada di sini. Oh ya, menyedihkan. Perih kayaknya perjalanan cintanya di film tersebut ya. Betul. Nah, tapi Mas Gilga di film Ambyar ini kan memerankan sebagai Jero. Gimana sih sebenarnya karakternya Jero? Kalau yang tadi kita lihat kan sekilas seperti itu. Tapi yang benernya kayak gimana karakternya? Jero itu orangnya sabar, nggak pernah marah. Di film ini kalau nggak salah Jero itu marah cuman 1 kali kalau nggak salah di sepanjang film ya. Buku ya. Di sepanjang film itu Jero itu marah cuma 1 kali. Ya sama lah kayak aku nggak pernah marah juga. Orangnya penyabar. Oh gitu. Pokoknya Pak Jokowi ya. Nah, maksudnya ya. Mbak Happy langsung. Nggak, tapi Jero memang orangnya itu penyabar banget. Dia kalem banget. Dia nggak pernah marah sama seluruh temennya. Ketika ada masalah dia selalu berusaha menjelaskan. Termasuk ke Rick pun, walaupun Rick pakai nada tinggi, cetar, Jeronya tetap kalem, santai gitu. Seumpama si Betari susah diajak ketemu gitu, si Jero juga tetap kalem, nyariin gitu. Jadi nggak pernah yang marah-marah gitu, nggak pernah. Emang pria baik-baik dia. Keren. Nggak merokok kok dia. Yang merokok Rick. Rick memang seperti itu. Kemarin sudah tak bilangin nggak boleh merokok dia. Maaf. Jadi Jero itu kayak ini ya, kayak cuaca Jakarta sekarang ini adem ya. Ya betul. Adem orangnya ya. Tapi kan Mas Gilga juga membuat soundtrack juga nih ya di dalam film ini. Nah, gimana sih prosesnya membuat soundtrack ini? Yang judulnya apa aja? Terus ceritanya tentang apa? Boleh diceritakan? Soundtrack di film ini itu ada 2 yang diminta sama Om Buku. Itu ada Jari Trisno sama Pangestu ya. Itu 2 itu. Kalau Jari Trisno itu menceritakan tentang laki-laki yang sudah percaya dengan wanitanya, tapi ternyata wanitanya lebih memilih laki-laki lainnya. Sakit. Ya. Tapi kalau yang Pangestu itu yang duet, itu spesial permintaannya Om Buku, karena mintanya dinyanyikan oleh saya sama istri saya, mintanya duet dibuatkan langsung sesuai dari alur cerita film ini dari awal sampai akhir. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen tahu Pangestu itu menceritakan apa, silahkan ditonton filmnya ya. Ya sih. Keren. Ada cerita nggak dalam pembuatan lagunya? Gak ada, dimarahin istri paling. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Transferannya masuk rekening siapa? Istrinya langsung. Om Deddy salah transfer kan kemarin ya. Nanti mau ditransfer ulang katanya. Seru banget ya kalau pasangan kayak gini ya. Iya, tapi nggak pegang uang loh Mbak, aku Mbak. Curhat jadi. Itu jadi nggak bisa beli apa-apa loh. Gak apa-apa, nanti ada film berikutnya kata Mbak Ajeng. Ya Mbak Ajeng ya, film lanjutannya ini ya. Amin. Nanti ke rekeningku aja. Mas Gilga makasih banyak ya. Sama. Mari ada Mbak Happy Asmara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore. Salam. Terima kasih Mbak Happy sudah hadir di sini. Mbak Happy, ini kan langsung bisa kita lihat ya dari trailernya, berperannya sebagai Betari, yang mana adalah part of keraton kayaknya ya. Nah itu gimana sih karakternya? Apakah dia juga termasuk putri keraton sesungguhnya? Atau bagaimana? Kalau POV dari aku sih, Betari ini anak yang sedikit, ya memang karena dia putri keraton ya, jadi dia lebih kaya daripada teman-temannya itu pasti. Mau dia temenan sama Putri Betari? Sinun gitu, tapi dia salah circle. Dia bertemannya sama si anak tukang sapu gitu loh. Tapi ganteng. Iya, tapi salahnya dia tuh cinta sama si darah merah. Kita kan darah biru keraton. Keren. Dan di situ tuh Betari tuh merelakan si apa yang sedang dibawa kayak putri keraton, merelakan mimpinya, merelakan hidupnya hanya demi 1 orang anak tukang sapu. Jero.
Dan di situ tuh Betari tuh kayak struggle banget pengen ngewujudin mimpi pasangannya, di mana Betari tahu kalau Betari itu tidak disetujui oleh orang tuanya, oleh keluarga keraton gitu, karena sudah menyalahi aturan begitu. Oke, wow, jadi lumayan complicated juga ya. Betari ini banyak, terus kompleks juga. Gemes ya. Tapi memerankan sebagai putri keraton, ada arahan khusus mungkin yang didapatkan, atau mungkin riset dulu, atau ada arahan dari keraton mungkin kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau bolehnya ini, boleh itu? Dari awal ini Om Pugu sebenarnya ngasih aku PR banyak banget ya, karena aku search terus cari gimana jadi putri keraton tuh sampai seminggu aku nggak. Sebelumnya makasih banyak teman-teman media tadi udah nggak nimpukin aku pakai botol atau pakai HP atau pakai tripod. Makasih banyak apresiasinya. Jadi aku di sini tuh sebagai Aruna. Aruna ini tuh backing vokal sekaligus manajernya Konco Seneng, band yang ada di film Ambiar Makbiar ini. Terus dia juga punya cita-cita yang besar, pengen jadi dosen. Tapi di sisi lain dia juga suka sama satu orang di band Konco Seneng ini. Jadi bener-bener banyak banget nih masalahnya Aruna. Siapa sih Aruna sukanya sih? Bisa kelihatan lah ya duetnya sama siapa ya. Oke, jadi di balik dari mungkin sebagai musisinya kan tadi backing vokalnya Konco Seneng, tapi juga punya cita-cita yang mulia pengen jadi dosen gitu ceritanya si Aruna ini ya. Nah, tapi apa sih yang ngebuat kamu Angie jadi mau nih untuk mengambil peran ini? Apa yang membuat kamu tuh kayak wah karakter Aruna gokil sih, ini harus diambil sini? Aruna tuh keren banget menurut aku, dia tuh kompleks banget karena dia juga pengen jadi penyanyi, dia juga nggak ngelupain akademik dia, terus dia juga orangnya maintenance gitu loh ke teman-temannya, dia yang kayak jadiin manajer, nyariin pekerjaan juga, nyariin panggung-panggung buat Konco Seneng. Jadi menurut aku si Aruna ini tuh nggak cuma fokus ke satu hal, tapi dia bisa fokus ke banyak hal juga, bisa nge-manajerin Konco Seneng, bisa jadi dosen, bisa buat penyanyi backing vokal, karena ya kalau vokal utama kasihan nanti nggak ada yang datang ke konsernya Konco Seneng, makanya backing vokal aja itu cuma tapi tadi nyanyi loh, keren loh, nyanyi beneran loh di film ini. Gimana perasaannya yang biasanya berakting, ketemunya tuh kamera, terus tiba-tiba harus wah ada mikrofon kita bernyanyi? Ya itu sebenarnya aku banyak banget minta dibantuin orang-orang yang ada di sini, gimana sih caranya biar kayak tadi kan aku nggak fals ya, itu udah fals banget, nggak cuma sekedar fals, itu udah nggak tahu kemana arahnya, tapi selalu di backup sama teman-teman para penyanyi di sini, keren banget emang. Terus aku tuh suka banget sama karakter Aruna ini karena biasanya selalu dapet yang lawak, kocak, selalu ada gebrakannya gitu. Tapi Aruna di sini itu benar-benar orang yang tenang, orang yang selalu bisa ngasih solusi di setiap masalah anak-anak Konco Seneng, bahkan teman-temannya. Dia tuh selalu yang paling tenang gitu loh di antara yang lain. Jadi itu tuh sebuah challenge buat aku. Oke, tenang agak berbeda dengan Angie sebenarnya ya Aruna ya. Berbeda total. Kalau Angie kurang tenang ya dia ya. Oke Angie, luar biasa, tepuk tangan dong buat Angie. Jadi penasaran nih pengen lihat Aruna nanti gimana di layar dia itu. Evan Los, Mas Evan. Halo semuanya teman-teman media yang udah datang siang ini. Mas Evan harus bernada. Oh iya. Ngomong aja harus bernada ya. Mas Evan, ya. By the way congratulations, ini adalah film panjang pertamanya Mas Evan loh. Ya. Keren. Ini memerankannya sebagai Rick ya. Nama boleh agak-agak kebarat-baratan, yes. Rick ya. Namun tetap campur sari. Di sini gimana nih? Apa tantangan yang mungkin dirasakan sama Rick sendiri memerankan karakter Rick di dalam film ini? Tantangan ya, sebenarnya karakter Rick sendiri itu emang beda banget sama karakter hariannya Evan. Mungkin sama kasusnya kayak Dek Aruna. Dek Aruna, aduh Dek Aruna nggak tuh? Jangan Dek ya, jangan ya Dek ya. Kalau hari-hari biasa itu Evan kan lebih kayak ke pendiam, terus kalau bahasa Jawanya itu introvert. Oh iya, bahasa apa? Terus pemalu, kadang juga malu-maluin. Nah, kok ditebak sih sampai nebak tadi?
Tapi di sini Evan harus berperan sebagai Rick yang agak apa ya, sangar lah di sini. Kalau Evan bilang itu Rick itu sangar, mungkin agak temperamen tapi bukan di perbuatan ya, tapi lebih ke sikapnya dia yang pokoknya nanti lucu lah. Apa ya, lucunya itu lebih ke wes gede kok gampang mutungan, kurang lebihnya gitu. Subtitle-nya di bawah ya teman-teman, ya subtitle berjalan ya. Itu salah satu tantangan yang buat Rick, buat Evan kayaknya wah ini keren nih kalau dicoba, peran ini kayaknya keren nih. Walaupun pertama dapet tuh kaget, tapi begitu tak renungin, coba tak belajar gitu, wah ini kayaknya keren buat dicoba memerankan Rick gitu. Dan bersyukurnya juga di awal-awal kita memang sangat terbantu dengan banyak sekali latihan, teman-teman cast yang lain juga sangat mensupport, membantu untuk kita bisa dapat banget dengan peran yang dibawakan masing-masing. Seperti itu, coach juga, Pak Sutradara juga luar biasa. Tepuk tangan dong. Mas Evan, kemudian ketemu Gilga Happy sebelumnya ketemu Darboy, ketemu Denny Caknan, ketemu Guyon Waton, ketemu Bagus ya, ketemu si Hasan Aftersign, ketemu Pendosa, ketemu siapa lagi ya? Ya cukup banyak saya ketemu sehingga risetnya kuat dan saya tahu persis bagaimana mereka memulai karir mereka dan hampir semuanya seragam. Hampir semuanya, ya tidak semuanya, tapi beberapa itu tidak direstui orang tuanya di musik. Terus beberapa awalnya mereka musiknya rock, kemudian jadi campur sari. Ada yang beberapa musiknya tadinya jazz, kemudian berubah ke campur sari dan itu sebabnya bahwa penggemar campur sari itu ternyata hasil riset saya itu mengatakan bahwa penggemar campur sari itu tidak pure penggemar campur sari, tapi dia penggemar dari berbagai musik genre. Tapi ketika mereka sakit hati, mereka akan nonton campur sari. Jadi mereka akan menjogeti kesakitan hati mereka sambil nonton konser. Aduh, jadi skripsi nih jangan yang kalau dijabarin. Oke, Mbak Ajeng, tapi dari cerita yang tadi sudah dijelaskan ya, histori di belakangnya kenapa akhirnya Mbak Ajeng ini tertarik untuk mengangkat juga kisah ini. Tapi akhirnya kan terpilihlah sepasang ini, yaitu Mbak Happy dan juga Mas Gilga yang menjadi pemerannya atau pemainnya. Nah, itu ada mungkin alasan tersendiri kenapa akhirnya couple inilah yang terpilih? Kenapa couple ini yang terpilih? Karena tentunya chemistry-nya dan kedekatan Mbak Happy dan Mas Gilga dengan penonton Indonesia gitu ya, maksudnya dengan masyarakat Indonesia gitu. Kita lihat chemistry-nya mereka udah dapat karena mereka eventually pasangan gitu kan. Dan kemudian juga aku ngerasa karena kita mau membawa campur sari ke ranah atau ruang yang lebih besar, Mbak Happy dan Mas Gilga saat ini adalah ikon campur sari hari ini gitu. Jadi kenapa mereka? Karena memang perlu ikonnya juga untuk kemudian tampil di dalam filmnya gitu. Dan selain daripada itu, kita juga punya ada Mas Evan yang juga kemudian penyanyi campur sari gitu, dan ada juga Mas Darboy yang juga kemudian penyanyi campur sari yang untuk bergabung di dalam film ini gitu, sehingga juga bisa membuat impact yang lebih besar terhadap filmnya gitu. Tapi terlepas dari ini, apakah Mas Gilga atau misalnya Mbak Happy, semua pemain yang ada di dalam film ini menurutku, dan aku bersyukur sekali bisa bekerja sama, dan terima kasih untuk diberikan kesempatannya juga bekerja sama bersama kami, itu sudah menampilkan yang terbaik dari kemampuan mereka gitu. Mas Gilga dan Mbak Happy yang biasanya bernyanyi kemudian hari ini acting, Mbak Angie yang kemudian harus bernyanyi gitu kan, Mas Evan yang biasanya nyanyi itu hari ini acting. Jadi menurutku dinamika ini dan kemudian bagaimana ini bisa terdeliver dengan baik seperti yang teman-teman sudah lihat tadi trailernya, aku rasa ini adalah komposisi dan kolaborasi yang sangat pas untuk film. Agak beranjak ke tengah yang ada di kanan dulu.
Iya, yang ada di kanan. 1, 2, 3 cekrek-cekrek. Baik, agak ke kiri boleh. Di arah tengah kiri ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 cekrek-cekrek. Baik. Boleh agak mengarahkan pandangannya mulai ke atas sedikit. Masih ada teman-teman media yang ada di atas juga. Oke, ke kanan dulu. Kanan atas 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan mengarah ke arah sebelah kirinya. Oke. Baik.